Halo teman-teman, kita bertemu kembali lagi di pertemuan kedua materi pelajaran Bahasa Indonesia, yaitu tentang teks eksposisi. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita membahas materi dengan subbab mengenal teks eksposisi. Nah, yang di dalam itu ada apa aja? Nah, yang di dalamnya itu ada pengertian teks eksposisi, ciri-ciri teks eksposisi, dan unsur-unsur teks eksposisi. Lalu, pada pertemuan kita yang kedua kali ini, kita akan memulai subbab baru, yaitu mengenai mendalami guna memproduksi teks eksposisi. Nah, di dalam materi kita kali ini, kita melanjutkan dari materi sebelumnya untuk mendalami teks eksposisi, yaitu ada materi tentang struktur teks eksposisi, lalu ada kaidah kebahasaan teks eksposisi, lalu ada jenis-jenis teks eksposisi, dan yang terakhir yaitu cara membuat teks eksposisi. Langsung saja kita masuk ke materi pertama dengan saya yang akan memandu dan membimbing kalian dalam materi pelajaran Indonesia. Saya Muhammad Irfanul Abidin. Baik, untuk materi yang pertama yaitu tentang struktur teks eksposisi. Yang pertama dalam struktur teks eksposisi itu ada tesis. Bagian ini adalah bagian pertama sekaligus pembuka dari teks eksposisi. Tesis sendiri dapat dipahami sebagai bagian yang memiliki fungsi untuk menyajikan pengenalan isu, masalah, gagasan utama, hingga pandangan penulis secara umum terkait topik atau masalah yang dibahas. Tesis juga bisa disebut juga pernyataan pendapat. Sebelum memulai menulis teks eksposisi, penulis harus menentukan tujuan dari teks eksposisi terlebih dahulu. Lalu struktur yang kedua ada rangkaian argumen. Bagian kedua dari struktur eksposisi ini adalah rangkaian argumen. Setelah tesis mengenalkan suatu isu atau masalah yang sedang hangat diperbincangkan oleh banyak orang, teks eksposisi akan dilanjut dengan rangkaian argumen. Rangkaian argumen dapat dipahami sebagai pendapat berupa alasan yang logis, informasi sesuai hasil temuan, fakta yang terjadi, hingga pernyataan para ahli. Jadi tak heran apabila di bagian ini kalian akan banyak menemukan pendapat sebagai penjelasan atas tesis yang dijelaskan sebelumnya. Lalu, di bagian terakhir dari struktur eksposisi yaitu ada penegasan ulang. Setelah penulis menyampaikan isu atau masalah dan sudah didukung oleh berbagai alasan atau pendapat yang sesuai fakta, berikutnya akan disajikan penutup atau simpulan. Tujuan penegasan ulang sendiri adalah untuk memberikan penegasan terhadap pendapat awal sekaligus menyajikan simpulan dan saran terhadap keseluruhan masalah yang dibahas. Nah, selanjutnya ada kaidah kebahasaan teks eksposisi. Seperti pada teks yang lain, kaidah kebahasaan bisa disebut juga sebagai gaya bahasa khas dari sebuah teks, sehingga dapat membedakannya dengan teks yang lain. Nah, berikut ini adalah beberapa kaidah kebahasaan teks eksposisi. Di antaranya yang pertama ada kata-kata teknis. Teks eksposisi banyak memakai kata-kata teknis atau peristilahan terkait suatu topik atau masalah yang dibahas. Misalnya saja seperti sektor kehutanan, penebangan liar, hutan lindung, kehutanan masyarakat, ekowisata, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua ada kata-kata yang berkaitan dengan argumentasi. Teks eksposisi banyak memakai kata-kata yang menjelaskan dengan hubungan argumentasi. Misalnya seperti jika, karena, sebab, akibatnya, dengan demikian, dan oleh karena itu. Selanjutnya ada kata-kata yang berhubungan dengan kronologis. Teks eksposisi biasanya memakai kata-kata yang menyatakan hubungan kronologis atau istilah yang menyatakan keterangan waktu. Tidak hanya itu, teks eksposisi biasanya juga menggunakan kata-kata yang menyatakan perbandingan atau pertentangan. Sebagai contoh adalah akhirnya, namun, sebelum itu, kemudian, sebaliknya, dan berbeda halnya. Lalu ada yang keempat ada kata kerja mental. Teks eksposisi biasanya juga memakai kata kerja mental yang digunakan untuk menggambarkan jiwa. Misalnya seperti menyimpulkan, memperkirakan, mengharapkan, memprihatinkan, mengagumkan, menyedihkan, menduga, mengasumsikan, menjelaskan, dan lain sebagainya. Yang kelima ada kata-kata rujukan. Teks eksposisi banyak memakai kata-kata rujukan untuk menghubungkan dengan suatu informasi atau pendapat seseorang. Misalnya seperti berdasarkan data dan lalu merujuk pada pendapat dan lain sebagainya. Lalu yang keenam ada kata-kata persuasif. Teks eksposisi biasanya juga memakai kata-kata persuasif untuk mengajak atau memengaruhi lawan tutur. Kata yang biasanya digunakan untuk melakukan persuasif yaitu seperti, sebaiknya, diharapkan, perlu, hendaklah, dan harus. Dan yang terakhir atau yang ketujuh ada kata-kata denotatif. Teks eksposisi juga banyak memakai kata-kata denotatif untuk menjelaskan sesuatu agar lebih jelas.
Denotatif sendiri bisa dipahami sebagai kata yang memiliki makna sebenarnya. Kata denotatif adalah kata yang belum mengalami perubahan maupun penambahan makna. Baik, selanjutnya adalah materi tentang jenis-jenis teks eksposisi. Pada dasarnya, teks eksposisi merupakan teks yang memiliki tujuan untuk menyajikan suatu informasi atau pengetahuan kepada pembaca. Namun, teks eksposisi sendiri memiliki 6 jenis. Tentu setiap jenis memiliki tujuannya sendiri. Oleh karena itu, untuk lebih mendalami teks eksposisi, berikut ini adalah 6 jenis teks eksposisi beserta penjelasannya. Yang pertama ada eksposisi definisi. Teks eksposisi definisi merupakan teks eksposisi yang bertujuan untuk mengungkapkan pengertian atau definisi dari suatu topik. Yang kedua ada eksposisi proses. Teks eksposisi proses adalah teks yang memuat beberapa tahap atau cara untuk menghasilkan sesuatu dari awal hingga akhir. Yang ketiga ada eksposisi ilustrasi. Adalah teks eksposisi yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sederhana antara satu topik dengan topik yang lain. Teks jenis ini biasanya menjelaskan kesamaan atau kemiripan sifat dari suatu topik yang dibahas. Yang keempat ada eksposisi pertentangan. Eksposisi pertentangan ini bisa juga dipahami sebagai teks yang memuat beberapa hal pertentangan dari hal yang satu dengan hal lainnya. Yang kelima ada eksposisi laporan. Merupakan teks eksposisi yang memiliki tujuan untuk menyajikan suatu laporan dari sebuah peristiwa atau objek tertentu. Dan yang terakhir ada eksposisi perbandingan, merupakan teks yang memuat ide dan gagasan utama untuk dibandingkan antara hal yang satu dengan hal yang lain. Baik, menginjak materi yang terakhir, yaitu bagaimana cara membuat teks eksposisi. Nah, untuk membuat teks eksposisi, kalian harus melalui langkah-langkah berikut. Yang pertama adalah tentukan tema. Pertama, kalian perlu menentukan tema ketika ingin membuat teks eksposisi. Dengan adanya tema, maka arah tulisan akan menjadi lebih jelas, sehingga tulisan pesan dari teks eksposisi bisa dibaca dan disimak dengan baik oleh pembaca. Lalu, yang kedua, kumpulkan sumber untuk bahan tulisan. Kumpulkan sumber bisa berasal dari buku atau artikel yang bisa ditemukan di internet. Akan lebih bagus lagi, apalagi kalau dalam menulis teks eksposisi diberikan sumber berupa data terbaru pada suatu peristiwa. Misalnya pada adanya data seperti virus COVID-19 yang masih hangat saat ini. Dengan adanya sumber, maka tulisan eksposisi akan membuat pembaca mengetahui lebih banyak tentang sebuah informasi. Yang ketiga yaitu buat kerangka tulisan. Setelah menentukan tema dan mengumpulkan sumber, maka langkah selanjutnya adalah membuat kerangka tulisan. Dengan kerangka tulisan ini, maka kalian akan mengetahui hal-hal apa saja yang perlu ditulis di teks eksposisi. Dan langkah terakhir adalah kembangkan kerangka tulisan. Kerangka tulisan yang telah dibuat tadi akan dikembangkan lagi agar tulisan teks eksposisi memiliki banyak informasi. Selain itu, dengan pengembangan ini, teks eksposisi menjadi lebih terstruktur, sehingga ketika membacanya tidak bingung. Nah, mungkin itu saja materi dari pertemuan kita hari ini. Mungkin teman-teman lebih paham terhadap materi yang telah kita cermati dari pertemuan 1 dan pertemuan 2 yang terakhir ini tentang mendalami guna memproduksi teks eksposisi. Mungkin dari teman-teman sudah lebih paham tentang apa sih teks eksposisi, lalu bagaimana cara membuatnya. Atau mungkin teman-teman ada yang kurang paham, bisa ditanyakan ke saya lewat kolom komentar pertanyaan. Nah, mungkin itu saja untuk pertemuan kita hari ini. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.